Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari Malaysia. Setelah perang antara Cina, Inggris ditunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri Selat dan akhirnya mendatangani perjanjian Pangkor, di mana perjanjian ini sangat menguntungkan Inggris karena semakin memperluas daerah kekuasaan Inggris. Dan dengan taklukannya Jepang pada Perang Dunia Kedua, banyak negara yang terjajah semakin kuat keinginannya untuk merdeka. Dan saat Inggris ingin membentuk Uni Malaya setelah perang, negara Malaya atau masyarakat Malaya bangun dan menentang karena mereka menginginkan sistem yang lebih Melayu. Pada tahun 1967 dibentuklah Federasi Malaya dan Malaysia meraih kemerdekaannya pada 31 Agustus 1977. Pada tahun 1963, dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonisasi Singapura, Sarawak, Borneo Utara berubah menjadi negara bagian dari Federasi Masyarakat Baru yang bernama Malaysia. Namun pada 9 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang mandiri. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Malaysia dari zaman kemerdekaan sampai dewasa ini. Sejak awal kemerdekaan, parlemen Malaysia didominasi oleh koalisi dari multipartai yang sering disebut Barisan Nasional atau National Front yang dibentuk pada 1973. Selain parlemen, ada juga pembagian kekuasaannya. Adapun nama-nama Perdana Menteri dari 1957 sampai 2020. Untuk yang pertama yaitu Tuanku Abdul Rahman dari tahun 1957 sampai 1970 dan dilanjutkan oleh Tun Abdul Razak dari 1970 sampai 1976. Dan yang ketiga yaitu Hussein On dari 1976 sampai 1981. Dilanjut kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad dari tahun 1981 sampai 2003. Dilanjut lagi Tun Abdullah Ahmad Badawi dari 2003 sampai 2009. Untuk Perdana Menteri yang keenam yaitu Mohd Najib Tun Abdul Razak dari 2009 sampai 2018. Dan Perdana Menteri yang ketujuh yaitu Tan Dr. Mahathir Muhammad dari 2018 sampai 2020. Dan yang terakhir Tan Sri Dato Dr. Muhyiddin Yassin yaitu 2020 sampai sekarang. Ada juga perkembangan ekonominya yaitu pada pasca kemerdekaan Malaysia berkegiatan ekonominya yaitu petani. Tetapi setelah awal kemerdekaan meningkat menjadi ekspor hasil produksi bahan baku ke luar negeri. Semakin berkembangnya perekonomian Malaysia hingga adanya New Economic Policy sebagai pijakan awal ekonomi Malaysia. Untuk yang selanjutnya ada juga pariwisata sebagai sumber ekonomi baru. Sektor pariwisatanya telah menjadi sumber pendapatan terbesar ketiga dari pendapatan valuta asing. Salah satu objek pariwisatanya yaitu Kuala Lumpur City yang merupakan museum mini, di mana museum ini merupakan informasi bagi para wisatawan. Selain Kuala Lumpur, ada juga Menara Kembar Petronas. Dari pembangunan menara ini merupakan suatu bentuk kemajuan peradaban yang diinginkan Pemekaran selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dik Septian dengan NPM 202017104. Ya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai presentasi mengenai perkembangan dari negara Singapura. Ya, bicara tentang Singapura, Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berada di ujung Malaya, yaitu berbatasan dengan Malaysia di sebelah utaranya dan Indonesia di sebelah selatannya. Luas Singapura adalah 724 km dan mayoritas penduduk di sana adalah 70% dari etnis Tionghoa dan sisanya adalah dari Melayu dan India. Beragamnya etnis penduduk di Singapura membuat keberagaman kepercayaan dalam menganut agama di Singapura menjadi beragam. Mayoritas agama penduduk Singapura adalah agama Buddha, kemudian disusul dengan Kristen, Islam, Tao, dan agama Hindu. Ya, kemudian dari segi bahasa yang digunakan penduduk Singapura adalah bahasa Inggris, kemudian Melayu, Mandarin, dan Tamil. Namun, untuk bahasa kebangsaan Singapura adalah bahasa Melayu. Meskipun dari itu, penduduk Singapura lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris juga banyak digunakan dalam sistem pendidikan dan administrasi pemerintahan di Singapura. Kemudian, untuk sejarah kerajaan, Singapura dulunya merupakan wilayah dari bagian kerajaan Sriwijaya, yang kala itu disebut dengan Pulau Temasek. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada tahun 671 Masehi atau pada abad ke-7. Pada waktu itu kekuasaan wilayahnya mencakup sangat luas, termasuk di dalamnya Singapura hingga sampai ke Thailand. Pada abad ke-19, pada tahun 1819, Thomas Stafford Raffles yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Bengkulu yang dikuasai oleh kolonial Inggris Britania mendarat di Singapura. Dari sinilah cikal bakal terciptanya Singapura modern hingga sekarang. Thomas Stafford Raffles mendirikan pelabuhan di Selat Malaya yang lokasinya sangat strategis sehingga membuka jalur perdagangan untuk berlabuhnya kapal-kapal perdagangan internasional. Di Perang Dunia Kedua, Jepang kala itu pernah menguasai negara Singapura pada tahun 1942 hingga pada akhirnya Jepang menyerah pada tahun 1945 setelah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki dengan petanda kekalahannya pada Perang Dunia Kedua pada Sekutu. Di awal era kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1963, Singapura merdeka dengan bergabung bersama Federasi Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak. Namun, adanya beberapa konflik masalah antara ras Melayu dan ras Tionghoa yang menimbulkan kekacauan di mana-mana, sehingga pada tanggal 3 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari federasi dan meraih kemerdekaannya sendiri. Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 1965. Singapura akhirnya menjadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginannya sendiri. Lee Kuan Yew selaku Perdana Menteri Singapura merasa sangat sedih untuk menghadapi masalah yang maha berat ini, karena saat itu Lee Kuan Yew merasa sangat kebingungan untuk memajukan negara Singapura karena pada saat itu negara Singapura sangatlah memiliki pengangguran yang sangat tinggi, kemudian pemukiman yang kumuh hampir di setiap pulau, dan tentu saja tidak ada sumber daya alam untuk mengisi kas negara. Namun dengan tangan besi dia rombak Singapura menjadi salah satu negeri yang disegani, korupsi dihilangkan, pembangunan dipercepat, kemudian kebersihan amat dijaga. Lee Kuan Yew pun ingin investor asing dan para pedagang betah transit di negara itu. Kini, negara yang luasnya hanya seperempat dari DKI Jakarta itu menjadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Data 2011 menunjukkan Singapura memiliki jumlah penduduk 4,8 juta jiwa. Pendapatan nasional per kapitanya sebesar 41.430 US dollar atau setara dengan 373 juta, sedangkan tingkat pengangguran di negara ini hanya 2% saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
mengenai perkembangan negara Singapura. Kesimpulan yang saya dapat mengenai Singapura adalah kita harus bisa belajar mengenai sistem pemerintahan Singapura, di mana Singapura yang dulunya merupakan negara yang sangat miskin, kemudian wilayahnya yang sangat kecil dan rendahnya akan sumber daya alam, bisa mampu menjadi negara yang maju seperti sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa apapun bisa dilakukan asalkan dengan giat, salah satunya dengan mencontoh sikap Lee Kuan Yew yang bersikap teguh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Nisa. Di sini saya akan mempresentasikan makalah terkait negara Brunei Darussalam sejak setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. Akan tetapi sebelum saya beranjak lebih jauh terkait materi ini, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait negara Brunei Darussalam itu sendiri. Yang mana negara Brunei Darussalam ini adalah negara yang terletak di barat daya Pulau Borneo atau lebih tepatnya Sabah, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 5.765 km persegi dan beribu kota di Bandar Sri Begawan. Perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya negara Brunei Darussalam ini adalah negara bekas jajahan Inggris atau lebih tepatnya Britania Raya yang berhasil merebut kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 Masehi di bawah pimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah, yang mana beliau adalah Sultan ke-29 di Brunei Darussalam. Sebelum mendapat kemerdekaan, Brunei Darussalam ini sendiri mendapat tawaran untuk bergabung dengan Malaysia. Akan tetapi Brunei Darussalam memilih untuk menjadi negara mandiri tanpa bersatu dengan Malaysia. Nah, pada saat ini juga Brunei Darussalam menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi, sehingga Brunei Darussalam ini diklasifikasikan menjadi negara maju. Untuk selanjutnya kita beranjak ke sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam adalah monarki absolut, yang mana raja memiliki kuasa penuh dalam memerintah atau dalam memimpin negaranya. Adapun hukum yang berlaku di negara Brunei Darussalam adalah hukum yang berdasarkan atau berlandaskan hukum-hukum Islam. Dan juga kesultanan yang ada di Brunei Darussalam adalah bersifat patrialistik, yang mana konsep pemerintahannya itu menggambarkan hubungan antara ayah dan anak. Kita ketahui bersama bahwasanya sistem kerajaan itu biasanya kepemimpinannya itu turun-temurun dari ayah ke anak dan seterusnya. Nah, Brunei Darussalam juga seperti itu, sehingga di Brunei Darussalam itu sangat menjunjung tinggi moralitas seorang figur, seorang ayah dalam organisasi. Nah, pada sistem pemerintahan ini, Brunei Darussalam melewati 3 fase. Yang pertama, pembentukan neo-tradisional, yang kedua, revisi konstitusi 2004, dan yang ketiga, mempromosikan ideologi negara atau ideologi nasional. Nah, kita akan mulai dari pembentukan neo-tradisional. Masa ini banyak para pakar yang khawatir terhadap negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, karena mereka berpendapat bahwasanya negara yang memiliki sistem monarki absolut ini tidak akan bertahan lama karena akan adanya modernisasi yang mengurangi kekuasaan raja dan otoritas raja, di mana para raja harus rela berbagi kekuasaan dengan kelompok sosial yang ada. Akan tetapi di sini Brunei telah berhasil menghambat kemungkinan itu terjadi, sehingga Brunei Darussalam mampu untuk semakin berkembang dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif, patrialistik, dan juga otoriter. Nah, yang kedua adalah revisi konstitusi 2004, yang mana pada saat ini memasuki abad ke-21, dan Brunei Darussalam pada saat ini terkenal sebagai negara yang cukup matang. Akan tetapi ada beberapa sebagian masyarakat dari mereka yang menginginkan atau mengharapkan terlembagannya kembali pemilihan umum. Akan tetapi pada pengumuman 2004 oleh serangkaian amandemen konstitusional mengumumkan bahwasanya raja tetap memiliki kuasa penuh terhadap negaranya atau dalam
yaitu Islam gereja atau biasa disebut Kristen. Nah, ideologi ini sendiri mengangkat Islam sebagai agama nasional dan menjamin hak-hak dari masyarakat etnis Bali. Nah, yang selanjutnya itu adalah perekonomian yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam. Perekonomian Brunei Darussalam ini yang menjadikan negara Brunei Darussalam bertahan dan tumbuh sampai sekarang menjadi negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki absolut. Karena perekonomian negara Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak, bumi, dan gas, atau bisa dikatakan Brunei Darussalam memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang cukup luas. Dan juga di Brunei Darussalam itu tidak ada wajib pajak penduduk untuk perusahaan, sehingga Forbes menempatkan Brunei Darussalam ini sebagai negara terkaya kelima di antara 182 negara. Dan ada pula sosial budaya yang dimiliki oleh negara Brunei Darussalam. Salah satunya adalah negara Brunei Darussalam ini memiliki budaya seperti halnya Melayu, yang mana Brunei Darussalam seperti halnya Indonesia dan Malaysia memiliki pengaruh kuat dari Islam. Akan tetapi Brunei Darussalam ini belum terlalu konservatif jika dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Dan di samping itu ada pula yang menonjol dari negara Brunei Darussalam ini, yaitu seperti seni bangunan masjid, istana kerajaan, dan juga kaligrafi, ragam hias secara Arabi, dan juga tarian serta musik tradisional khas Melayu, sampai dengan alat musik serta baju adat Melayu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan untuk negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Pada setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing, tak terkecuali ketiga negara yang sudah dibahas di atas. Di abad ke-21 ini, setiap negara masing-masing menunjukkan perkembangan serta kemajuannya. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa negara yang masih terlihat kesulitan dalam upaya memajukan negaranya. Maka dari itu, ada beberapa faktor yang dapat memajukan suatu negara seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang profesional, letak geografis yang menguntungkan, keadaan pemerintah yang stabil, keadaan ekonomi, dan yang lainnya. Di akhir dasar ini, ketiga negara tersebut menjelma menjadi negara berkembang, bahkan menjadi negara maju seperti Singapura yang menjadi satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana yang sudah disebutkan pada saat tadi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.